dengan stimulasi berupa bantuan beasiswa ini diharapkan teman-teman atau bisa mendorong semangat teman-teman untuk bisa menempuh pendidikan dan bisa dengan target waktu 4,5 tahun mereka sudah bisa menyelesaikan pendidikan S1. Oke. Lalu bagaimana mungkin ada penyampaian dari dinas terkait dengan bagaimana mereka mengatur waktunya. Ini kan mereka kan mengelola PAUD juga, kemudian di sisi lain mereka harus mengikuti kuliah. Baik, dalam sistem perkuliahan UT itu sebetulnya dia ada 3 moda. Ya. Yang pertama itu tatap muka. Tatap muka itu adalah pertemuan langsung antara tutor atau dosen dengan para mahasiswa, dan itu dilakukan di luar jam efektif mengajar. Jadi biasanya pengalaman selama ini itu mulai jam 2 siang, jam 2 siang atau jam 4 sore. Nah, itu untuk TTM atau tatap muka. Sedangkan untuk daring itu diatur oleh dosen daring masing-masing, juga biasanya dilakukan di luar jam efektif kerja. Demikian halnya terkait dengan tutorial online. Tutorial online itu sistem yang digunakan adalah Learning Management System atau LMS, Learning Management System. Nah, di Learning Management System ini para guru bisa berdiskusi dengan seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia yang tergabung di dalam grup tutorial online itu. Kemudian yang ketiga ada namanya sistem tugas. Jadi para mahasiswa itu diberikan tugas dan dia mengerjakan tugas itu sebanyak 3 kali. Kalau TTM tadi itu sebanyak 8 kali setiap semester. Kalau daring atau tutorial online juga tadi itu 8 kali pertemuan juga. Kemudian kalau tugasnya hanya 3 kali. Seperti itu. Jadi sama sekali tidak akan mengganggu jam efektivitas kerja atau mengajar para guru PAUD ataupun guru-guru lain yang mungkin sedang mengenyam pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Pak PLT, ini kan ada pernyataan dari Bupati terkait dengan indeks kinerja dari dari para guru. Meskipun dalam guyonnya Bupati itu tidak boleh tersinggung, kira-kira menurut pengamatan Pak PLT Kadis, kira-kira indeks kinerja dari guru PAUD ini seperti apa sampai hari ini? Begini, betul di semua PAUD, 285 PAUD yang aktif saat ini di Kabupaten Manggarai, gurunya semua sudah pas. Tapi kan dari sekian guru ini, sekian banyak juga yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan. Salah satu indikator bahwa layanan pembelajaran di sana berkualitas, indikator pertama itu adalah soal kualifikasi dari guru yang mengajar. Nah, makanya kita mengatakan atau persepsi kita sementara indeks layanan pembelajaran di sana belum sampai yang kita harapkan karena diukur dari kualifikasi pendidikan tadi. Makanya pemerintah ambil kebijakan supaya guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 ini harus mereka kuliah di universitas yang yang bisa menjangkau atau bisa dijangkau oleh teman-teman guru ini. Dia kuliah tetapi tidak meninggalkan tugasnya. Sambil jalan kuliah, dengan dia mendapatkan pembelajaran dari proses perkuliahan itu, tentu diharapkan juga bisa mendongkrak atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang terjadi di PAUD. Karena ini kita omong soal satuan pendidikan PAUD. Terima kasih. Jumlahnya tadi itu Pak Kadis berapa yang ikut tadi? Yang peserta yang ikut tadi itu berapa orang tadi? Jumlah seluruhnya? Ini peserta yang ikut adalah semua calon mahasiswa PAUD berjumlah 200 orang. 200 orang. Nah, makanya jaket yang kita bagi juga tadi adalah
berjumlah untuk 200 orang mahasiswa. Terkait dengan modulnya bagaimana? Jadi pemerintah menyediakan anggaran itu 5 juta 1 tahun untuk 2 semester. 2 semester. Nah, itu sudah terinclude di dalamnya JAS dengan modul. Jadi tidak ada lagi biaya di luar itu mahasiswa, kecuali nanti mungkin biaya untuk operasional di Salut, ya, Satuan Layanan Universitas Terbuka, karena di Salut pun kan ada juga admin atau pegawai yang akan melayani para mahasiswa soal aktivitas-aktivitas registrasi, kemudian tutorial dan lain-lain. Oke Pak, untuk mekanisme beasiswa yang calon mahasiswa ini itu orientasinya untuk yang tidak mampu atau gimana itu Pak? Untuk beasiswa nanti sudah disinggung dari tadi. Gini Pak, soal ukuran tidak mampu ini kan sangat relatif, ya kan? Nah kita lihat teman-teman guru yang mengajar di PAUD ini kan banyak juga yang sukarela, ya kan? Nah dengan kondisi seperti itu, di sisi lain mereka dituntut wajib berkualifikasi S1. Nah kebijakan soal pemenuhan kualifikasi ini kan bukan baru sekarang, sudah dari dulu. Kalau saja ada inisiatif dari para guru, mungkin mereka sudah berkualifikasi S1 sekarang. Tapi kan karena terbentur dengan biaya segala macam tadi, maka ya kita lihat tadi 200 orang itu belum memenuhi kualifikasi S1. Harapan kita dengan pemberian beasiswa ini, ya, percepatan pemenuhan kualifikasi para pendidik kita, terutama di PAUD, itu akan bisa terlaksana secepatnya. Berarti ini anggaran biayanya diambil dari APBD 2 Kabupaten Manggarai. APB 2 Kabupaten Manggarai melalui Dinas PPO Kabupaten Manggarai.